Halo bro, balik lagi di channel Imperium Motorsport. Kali ini kita ada di suasana yang berbeda ya. Kita dikelilingin helm. Gua sekarang ada di Blaze Motorwear di jalan mana kok? Di Jalan Bungur, nomor 59. Jalan Bungur Traveling 1. Gua bersama ownernya dari Blaze Motorwear ini, Ko David. Mungkin bisa perkenalan diri ya. Iya, kita untuk Blaze sendiri kita udah ada 2 toko ya. Yang pertama di Blaze Motorwear di Jalan Menur untuk segmen yang menengah ke atas. Yang kedua di sini di Blaze Motor Gallery di Jalan Bungur untuk segmen yang menengah ke bawah. Gitu. Nah, dalam kali ini kita mau Q&A ya seputar helm dan aparel. Ya, kok kita langsung pindah ke sesi Q&A-nya ya. Boleh. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang dipilih, kita langsung tanyain aja nih. Nah, jadi mungkin dari yang pertama nih, ada yang nanya. Penjelasan singkat tentang profil Blaze Motorwear ini nih, ada yang nanya kayak Blaze Motorwear kan mungkin belum terlalu banyak didengar. Nah, ini ada satu yang kepo nih, mungkin bisa dijelasin dikit tuh. Iya, profil toko kita sendiri sih kalau untuk Blaze Motorwear sendiri berdirinya sih kalau untuk offline store-nya udah dari 2015 ya. Cuman kalau online-nya saya udah dari 2011-2012 gitu. Jadi online mungkin dari barang-barang kecil dulu, terus dari teman ke teman, terus antar klub, akhirnya ya merambah ke customer juga. Seperti itu. Customer, sekarang ada ruko offline-nya ini. Ya. Terus tadi tokonya kan ada 2 itu ya, Menur ada sama 2 sini betul. Terus ada yang nanya nih, nggak afdol lah kalau misalnya kita yang sebagai entusias motor nanya-nanya pertanyaan tentang helm kayak gini nih. Nah, helm entry level dan favorit mungkin menurut Koko? Entry level dan favorit untuk yang range harga berapa dulu nih? Untuk 1 juta, 2 juta gitu mungkin? Mungkin kita ngomongin dari range yang harga dari under 1, terus nanti mungkin ngerambat ke yang kayak AGV dan segalanya. Kalau yang under 1 mungkin yang favorit untuk saat ini mungkin Zeus ya. Zeus tipe 811, 813, 822. Terus untuk Snail itu juga cukup populer juga, cukup ramai juga. Terus kalau semisal yang harga 2-3 jutaan tuh ada AGV K1 ya, K1 K3SP itu yang favorit juga sih. Itu. Nah, bagi kalian yang memang lagi nyari helm-helm yang branded dan entry level yang pasti penampilannya gahar juga lah ya. Iya. Bisa tuh diambil referensinya tuh. Nah, terus ada yang nanya nih, helm yang paling mahal ada di Blaze Motorwear apa? Paling mahal yang pernah kita jual sih ada Array 7X ya, yang SRC, yang Racing Carbon. Terus juga kapan hari sempat ada special order yang GP6 RC yang untuk helm mobil ya, balap mobil. Oh, helm itu balap mobil. karbon juga Array. Itu harganya berapa tuh kok? Kalau yang itu sekitar 70-80 jutaan. Kalau yang untuk mobil ya. Oh, untuk mobil 78. Kalau yang untuk motornya sendiri yang SRC 7X itu di 40 jutaan. 40 jutaan. Itu ada yang order atau memang Blaze punya ide buat masukin tuh? Memang ada yang order sih kapan hari gitu. Cuman kita nggak nyetok. Wah. Jadi by order aja gitu. Waduh, helm-helmnya serem juga sih. Terus kalau menurut Koko ada helm yang unik gak? Unik ya? Yang spesial gitu ya? Yang spesial atau berbeda gitu, walaupun mahal tapi dia ada keunikannya sendiri mungkin kok. Mungkin kalau yang bisa dibilang unik, semisal kayak punya ini ya. Kadang ada kayak di brand Shoei itu punya Tomizawa ya, Soya Tomizawa itu mungkin dia dulu setelah meninggal baru ke blow up, jadi Baru populernya. namanya baru populer setelah dia meninggal itu. Dulu range harganya helm di sekitar kalau nggak salah sih 8-9 jutaan. Kalau sekarang sih secondnya pun udah tembus 20 jutaan lebih. Berarti itu kolektor item ya, bro? Kolektor item betul. Dan itu pernah ada di Blaze? Ada. Wah. Kita ada juga stoknya masih ada 1-2 kayaknya. Berarti itu udah kolektor dan limited juga yang pasti. Iya, limited. Nah, terus ini pertanyaan yang cocok nih bagi kalian yang mau baru main motor atau mau mulai nambahin koleksi helmnya nih. Nah, ada yang nanya, bisa dijelasin mungkin segmen helm berdasarkan harga? Berdasarkan harga mungkin semisal under 1 juta itu banyak juga ya produk
lokal yang maksudnya dalam arti udah cukup mumpuni ya. Kalau sejuta lebih dikit lah itu udah cukup banyak juga. Semisal kayak brand JPX, terus apa namanya, Carglass, terus misal yang impor yang udah SNI dan harganya cukup oke juga tuh kita ada brand Zeus juga, itu udah lumayan bagus juga. Itu sih. Itu yang under sejuta ya? Itu yang under sejuta lebih dikit. Sejuta lebih dikit. Kalau yang 2 juta, 3 juta ada AGV ya, AGV, terus HJC, HJC. LS2 tuh banyak juga macamnya. Kalau misalnya di atas 5 gitu berarti dia udah dikategorikan helm-helm premium berarti ya? Udah masuk ke premium. Kalau yang di atas 5-6 jutaan tuh udah rata-rata udah masuk ke segmen premiumnya. Nah, ada pertanyaan yang menurut gua menarik nih. Nah, dalam aspek safety gitu kan, helm luar tuh kan mahal-mahal tuh. Betul. Nah, itu tuh punya nilai safety yang lebih nggak atau cuma sekedar mahal doang gitu? Jadi dari masing-masing produsen apparel pun saya rasa ada khasnya masing-masing ya. Jadi semisal nih kalau Arai, Shoei dari Jepang dia ada ciri khas tertentu dari segi bahan, dari segi riset mereka kan istilahnya nggak asal-asalan, jadi benar-benar diperhitungkan juga gitu dari apa? Ada engineeringnya lah. Betul. Terus dari semisal untuk AGV dari Italy, terus untuk Nolan X-Lite kayak gitu-gitu, itu cukup ini juga sih, cukup berpengaruh dari segi apa namanya, harga dan juga kualitas. Harga dan kualitas. Jadi istilahnya ya ada harga ada rupa gitu lah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ini nambahin ya, mungkin kalau misalnya kita ngomongin helm luar mahal branded, pasti ya nggak akan jauh. Mungkin ini sesuatu yang memang rame dan tidak direkomendasikan lah. Nah, mungkin dari Ko Davidnya ini sebagai owner dari Blaze Motowear ini ada tanggapan nggak maraknya penggunaan helm-helm mungkin fake ya? Iya, KW yang nilai safety-nya pun ya. dipertanyakan gitu. Saya rasa kalau itu sih nggak perlu dipertanyain lagi kalau untuk nilai safety-nya ya. Jadi mungkin yang namanya KW kan dia nge-copy dari brand yang originalnya. Jadi otomatis kan dari segi research, dari segi bahan, dari segi quality, terus finishing segala macamnya udah tentu beda. Jadi saya rasa kalau KW apa namanya udah tentu bahayanya sih. Gak aman pasti ya. Iya. Jadi apa? Dia cuman nge-copy bentuknya aja mungkin, terus dari selain bentuk dari kayak motif-motifnya mungkin dibikin se-eye catching mungkin, semenarik mungkin. Cuman dari segi bahan kan itu berbeda, cukup mengkhawatirkan juga gitu. Terbukti dari beberapa tes kapan hari kan banyak yang ini ya, banyak yang istilahnya ya customer yang ambil helm KW banyak yang kecewa juga gitu loh. Itu sih. Itu berarti dari segi fungsi pun udah nggak direkomendasikan. Udah berbeda, udah nggak direkomendasikan lagi. Gitu. Berarti balik lagi kayak tadi kan, walaupun mahal tapi memang bener-bener ada perhitungan dan pertimbangannya. Betul. Terus ada yang nanya nih, Blaze Motowear kan ngejual nggak cuman helm atau helm yang untuk gaya lah. Kita di sini kan ngejual apparel safety juga kan ya, kayak jaket protektor. Nah, ada yang nanya nih, pentingnya safety apparel di jalanan saat ya riding santai gitu. Apakah safety apparel harus selalu menggunakan jaket dan celana protektor, sepatu khusus, atau mungkin cukup dengan menggunakan ya kayak jaket hoodie Sunmori atau celana panjang, sepatu dan lain-lain gitu. Iya. Dan apa ya, kayak celana panjang, jaket itu sekarang kan jadi kayak tipikal apa ya, etika riding. Iya betul. Kalau itu saya rasa tergantung ya, balik lagi ke individu masing-masing. Kalau menurut saya pribadi sih yang proper sih ya helm harus nomor satu, yang kedua ya jaket. Meskipun nggak ada protektornya, yang penting kita masing-masing bisa ngerasa safe lah.
istilahnya kalau pakai jaket. Terus yang ketiga mungkin ya dari segi kayak gloves, terus sepatu terus habis itu celana riding itu juga layak juga sih di ini. Berarti walaupun sesantai apapun tetap harus helm nomor satu sih. Helm nomor satu ya, tapi itu. Ya mungkin itu saja dari perbincangan dan Q&A tadi aku ya. Mungkin dari video ini perbincangan tadi kalian bisa dapat referensi dalam milih helm dari segmen harga dan kualitas, dan juga mungkin tentang ilmu tentang safety riding tadi ya. Dan mungkin memberikan hal positif dan pengaruh yang baik lah, dan kalian mempertimbangkan etika riding di jalan atau mempertimbangkan safety di jalan. Siap. Mungkin habis ini aku ya, kita langsung kasih tahu showcase boleh barang-barang milik Blast Motowear ini, yang pasti barang-barang Blast Motowear ini kualitas paling terjamin ya kok ya, paling premium dan 100% original 100% original. Barang-barang KW semua. Habis ini mungkin ya langsung nge-showcase ya. Boleh. Siap. Langsung aja.